Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengajari dan mengundang kita agar dalam kehidupan ini kita peka akan tipu daya dan kerja si jahat. Bahkan Paulus sendiri mengatakan ketika menyampaikan pesannya untuk Minggu Prapaskah ini, Paulus mengatakan saat ini setan itu sudah banyak yang pensiun. Jadi setan itu sudah banyak yang pensiun. Karena apa? Manusia tanpa digoda pun sudah mau dengan rendah hati berbuat dosa. Bapak Suci saja bilang setan sekarang sudah banyak yang pensiun. Maka manusia sudah memilih berdosa tanpa digoda oleh si jahat. Tapi bukan itu yang mau kita renungkan bersama, bertolak dari sabda Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa, teladan sederhana. Ketika dia digodai, dia menjawab dengan sangat bijaksana. Ini sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan 3 godaan yang ada dalam kitab suci tadi yang dialami Yesus itu juga sangat sering terjadi dalam hidup kita masing-masing. Coba sekarang amatilah perutmu masing-masing. Amatilah, kalau perutmu itu tidak maju, itu tandanya sudah biasa melawan godaan yang berkaitan dengan makanan. Tapi kalau sudah mulai melendung seperti balon, itu tanda sering jatuh dalam godaan yang pertama, yaitu soal makanan. Dalam hidup kita itu kan sering kali terjadi mata itu lebih besar daripada perut. Coba saja kalau ikut kondangan atau acara yang makannya prasmanan, ketika melihat makanan lupa semua penyakitnya. Waktu di rumah ingat kolesterol, ketika di depan makanan enak, kolesterol dilupakan. Ketika melihat makanan enak, asam urat dilupakan, penyakit jantung dilupakan. Yang penting adalah ambil. Sedikit saja kok 1, sedikit saja kok 2, sedikit saja kok, akhirnya jadilah gunung. Kalau di sini gunung apa yang paling tinggi? Gunung Jayawijaya ya. Ketika makan maunya makan banyak, tetapi perut lebih kecil daripada mata. Mata itu lebih besar daripada perut kita. Bukan hanya itu, umat yang mengalami godaan soal makanan. Pernah suatu kali saya diajak makan sama keluarga. Pesen banyak, lalu yang ditawari sering itu pastor. Ayo pastor makan banyak, ayo pastor makan banyak. Ketika suaminya mau ambil sedikit saja, langsung diinjak kakinya. Bapak ingat kolesterol. Baru mau ambil sedikit, yang disuruh menghabiskan pastornya. Suaminya dipelihara dengan baik supaya bebas dari penyakit, tapi pastornya dibiarkan penyakitan supaya cepat mati. Gimana gak cepat mati ya? Suruh menghabiskan kan pastornya. Ayo pastor, ayo pastor. Giliran suaminya mau ngambil, diinjak kakinya. Papa ingat kolesterol, papa ingat asam urat, papa ingat ini. Akhirnya menderitalah suami itu karena ikut makan bersama pastor.
mau ambil selalu diinjak kakinya. Bukan hanya umat yang kadangkala tergoda soal perut, pastor juga sama. Pastor juga sama. Pernah suatu kali saya top di satu paroki. Ketika top, ada satu umat dari, boleh dikatakan orang yang gak punya. Dia menghantar makanan ke pastoran dengan naik sepeda. Sesampai di pastoran dia ketok-ketok dan teriak, "Pastor, pastor." Lalu pastor dari dalam kamar mengatakan, "Ya." Lalu umat menjawab, "Ini mau mengantarkan makanan untuk pastor." Lalu pastor mengatakan, "Sudah, diberikan saja kepada kosternya." Dari dalam, ketika tiba waktunya makan, pastor itu membuka tudung saji di kamar makan, lalu melihat satu persatu, lalu ditutup lagi. Tiba-tiba ada telepon dari ibu-ibu, kering, tanya, "Pastor sudah makan belum?" Pastor itu dengan senang hati mengatakan, "Belum, tidak ada makanan di pastoran." Lalu diajaklah makan ke sebuah restoran, di mana pastor dengan sukacita memesan makanan. Sebelum berangkat, pastor itu berpesan kepada saya, "Nanti makanannya diberikan saja kepada koster." Ketika mendengar itu, saya langsung mengelus dada. Ingat keluarga saya. Keluarga saya itu kalau memberi makan pastor, biasanya cuma tahu tempe, potong ayam. Bahkan ayam tetangga yang tidak diberi nama pun diambil. Hutang maksudnya. Hanya demi untuk pastor. Dan kami anak-anaknya kalau mendekat-mendekat, ada paha di sana, ada dada yang dagingnya banyak. Ibu saya langsung mengatakan, "Itu untuk pastor. Jangan kau dekat-dekat. Yang dikasihkan hanya untuk yang terbang. Sama yang untuk cari makan. Sama leher ini untuk munak." Maka saya dendam sekali mau jadi pastor supaya bisa makan paha ayam. Lalu saya membuka itu dan menghabiskan semua makanan itu, karena saya tahu keluarga itu bukanlah keluarga yang berpunya, dan dia sudah memberikan yang terbaik untuk pastornya. Kadangkala soal makanan itu juga menjadi godaan bukan hanya bagi umat, tetapi juga bagi pastornya untuk menikmati sesuatu yang memuaskan perut. Itu manusiawi. Bukan hanya perut, mata pun juga kadangkala membuat kita jatuh dalam dosa. Lihat ibu-ibu kalau pergi ke supermarket atau ke pasar, dari rumah niatnya itu mau beli bumbu masak atau beli keperluan yang dibutuhkan. Sampai di supermarket melihat baju, pegang-pegang, melihat ini pegang-pegang, melihat ini pegang-pegang, lalu berkeinginan untuk beli, lupalah yang niatnya mau dibeli dari rumah. Iya toh? Seringkali kan lupa. Aduh, kenapa belum beli ini. Yang dibeli pada yang lain. Bukan hanya itu, telinga pun juga kadangkala membuat kita jatuh dalam dosa. Mendengar. Kemarin Pastor Okto itu pergi. Cuman mendengar itu saja. Dia bercerita kepada yang lain. Kemarin Pastor Okto itu pergi dengan seorang wanita pakai mobil. Yang lain mendengar itu cerita lagi. Kemarin Pastor Okto pergi dengan perempuan pakai mobil, di tengah jalan itu pelukan. Yang dengar lagi cerita, pergi
dengan mobil, perempuan, pelukan, dan masuk ke hotel. Pintar ya. Si jahat itu pintar sekali mendengar satu ini diceritakan ini, ceritakan ini, ceritakan ini. Kadangkala mata, telinga, dan kebutuhan perut membuat kita jatuh dalam dosa. Maka hari ini Tuhan Yesus memberikan rumus kepada kita semua. Kalau kita mau menguasai perut kita, mata kita, telinga kita, katakan yang dikatakan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maka kalau bapak-bapak itu sudah mulai makan banyak, ibu-ibu silahkan bilang sama suaminya, "Pak, manusia hidup bukan dari roti saja." Selesai ngomong itu, suaminya langsung pelak. "Kau ngomong apa?" Itu yang pertama soal godaan, soal perut, soal mata, soal telinga. Godaan yang kedua soal kilau kemilau dunia ini. Bapak Ibu pernah mengamati uang? Pernah mengamati uang tidak? Pernah tidak? Uang 100.000 itu bagian depannya gambar apa? Gambar apa 100.000 itu? Gambar apa? Gambar apa? 100.000? Bu Agnes? 100.000 depannya bagian apa? Gambar apa? Kau tipu-tipu, berlagak lupa. Depannya apa? Apa? Belakangnya? Belakangnya apa? Wanita menari. 50 depannya? Belakangnya? Wanita menari. 20 depannya? Belakangnya? Wanita menari. 10.000 depannya? Belakangnya? Wanita menari. 5.000 depannya? Belakangnya? Wanita menari. 2.000 depannya? Belakangnya? Wanita menari. 1.000 depannya? Belakangnya? Orang bawa golok. Jadi kalau mau membuat wanita itu menari-nari bahagia, lupa segala-galanya, para pria, berilah uang supaya di belakangnya menari-nari. Kadangkala kemilau uang, kemilau harta itu membuat kita lupa akan iman kita. Pernah suatu kali di salah satu stasi ada seorang umat Katolik yang dijagokan oleh bupatinya menjadi camat. Tetapi dengan satu syarat, dia harus meninggalkan imannya akan Kristus dan mau menukar imannya dengan jabatan sebagai camat. Gak usah jauh-jauh, banyak laki-laki para bujangan itu yang karena melihat dan ditawari suka pada wanita yang cantik jelita, yang parasnya cantik, yang baunya wangi, yang bodinya. Itu dulu kalau saya menggoda wanita itu begitu. Dengan mudah melepaskan imannya. Sama gadis-gadis juga sama. Karena yang datang itu pria ganteng, mobilnya bagus, kaya, lalu diajak meninggalkan imannya, begitu mudah meninggalkan imannya. Menukar Yesus dengan hal-hal duniawi amat begitu mudah. Tanpa kita sadari, kita kadangkala meninggalkan Kristus
karena hal-hal duniawi. Persis seperti godaan Yesus, diperlihatkan semua segala sesuatu yang di dunia ini, lalu setan itu meminta Yesus menyembah dia. Kadangkala kita pun juga digoda dengan gemerlapnya dunia, baik itu barang, baik itu perhiasan, baik itu kekayaan, dan kita lupa dan meninggalkan Yesus, melepaskan Yesus dengan mengganti hal-hal itu. Godaan berikutnya yang disampaikan Yesus yaitu soal menyembah dan mencobai Tuhan Allah. Kadangkala kita pun juga jatuh dalam godaan untuk mencobai Allah. Bagaimana kita mencobai Allah? Coba kita lihat baik-baik, kita refleksikan baik-baik, kita lihat diri kita baik-baik. Ketika kita berdoa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Lalu langsung kita meminta Tuhan, Tuhan kami mohon, Tuhan saya mohon, Tuhan saya mohon, selesai langsung ditutup. Iya toh? Seringkali seperti itu kan? Kita sudah menyampaikan permintaannya, silahkan Tuhan laksanakan permintaan saya. Itu sama saja dalam keluarga. Dalam keluarga, terutama untuk bapak-bapak. Kita itu sama saja seperti bapak-bapak terhadap istrinya. Ketika melihat kotor, bapak-bapak langsung mengatakan, "Ma, lantai kotor." Baju kotor, "Ma, baju." Piring kotor, "Ma." Belum masak, "Ma." Ini ma, dan ma. Betul kan bapak-bapak? Yang tertawa itu sering seperti itu. Tapi yang tidak tertawa itu golongan suami-suami takut istri. Maka tidak berani meminta ma. Sebelum bilang ma sudah ya toh. Tapi kalau yang tertawa keras itu istri-istri takut suami. Maka istri selalu tunduk, ma langsung kerjakan, ma langsung kerjakan. Kadangkala kita menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu kita tanpa kita sadari, tanpa kita sadari sungguh dalam hati kita. Kita minta ini, Tuhan melakukan ini. Tuhan, saya sudah terlibat menjadi akolit, saya minta ini, silahkan kabulkan. Kadangkala itu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya, kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan dan permohonan saya, maka saya tidak percaya lagi. Itulah dosa yang sering kita buat, mencobai Tuhan Allah kita. Maka kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita, bahkan Bapa Suci menyadarkan kita soal pengembangan iman dalam diri kita. Bapa Suci meminta kita keep strong in faith. Tetap teguhlah di dalam iman untuk melawan semua godaan-godaan si jahat, godaan setan, godaan iblis, dan godaan diabolos. Kenapa hanya 3 kata itu yang disebutkan? Hantu itu ada tidak? Hantu itu ada tidak? Ada tidak hantu? Hantu itu tidak ada tidak? Ada. Ada. Tidak ada hantu itu. Yang ada adalah Satan, diabolos, dan iblis. Masa hantunya orang K mau menakut-nakuti orang Toraja? Enggak takut orang Toraja. Hantunya Toraja mau menakut-nakuti orang Jawa, enggak takut. Hantunya orang Jawa mau menakuti orang Paniai, mana takut orang Paniai. Enggak ada. Yang ada itu adalah Satan, diabolos, dan iblis.
Karena apa? Mereka ini adalah malaikat yang membelot, menggoda manusia supaya manusia tidak lagi setia kepada Allah. Kalau hantu itu hanya menakut-nakuti saja. Dan itu buatan manusia yang diagungkan dalam budaya. Maka kalau hari ini Paulus mengingatkan kita satu kalimat yang luar biasa. Siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Maka kalau Bapa Suci meminta kita untuk keep strong in faith, tetap teguh di dalam iman akan Kristus, hidupmu tidak akan pernah dipermalukan oleh dunia, oleh iblis, oleh kemegahan dunia, bahkan oleh Allah sendiri. Karena apa? Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang dan Dia kaya bagi semua orang. Maka tidak akan pernah ada kekurangan dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Lawanlah si jahat, lawanlah setan, lawanlah iblis, lawanlah diabolos dengan tetap teguh di dalam iman akan Tuhan. Maka si setan, si iblis akan tunggang langgang. Semoga kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan perut kita, mata kita, telinga kita, hati kita, dan juga sikap diri kita yang menyuruh dan menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita dengan tetap teguh di dalam iman akan Kristus. Karena apa? Dalam Dia tidak akan mempermalukan kita. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati. Mari